Kita semua tahu, hidup nggak selalu seindah film. Kadang, kita dihadapkan pada stres dan overthinking yang bikin pikiran jadi berisik banget. Tapi tenang aja, kali ini kita bakal bahas cara yang asik untuk ngatasi itu semua. Siap-siap stay cool dan santai. Apa itu overthinking dan penyebab yang mendasarinya? Mari kita bahas tentang overthinking. Ini tuh istilah yang sering banget kita dengar, terutama buat orang yang suka kepikiran terus. Tapi ingat ya, overthinking itu beda dari pemikir. Orang yang overthinking suka mikirin hal-hal sepele sampai kelewatan. Banyak yang salah kaprah, ngebayangin kalau ini tanda hati-hati sebelum ambil keputusan. Padahal yang ada malah bisa berdampak buruk buat kesehatan kita. Nggak ada yang tahu pasti penyebabnya, tapi yang pasti banyak yang ngalamin ini. Terutama orang yang punya masalah psikis, kayak gangguan kecemasan atau depresi. Jadi, intinya jangan terlalu berlebihan ngebawa pikiran ya. Kalau kebanyakan, malah bikin susah. Lebih baik nikmatin momen dan hidup tanpa pikiran yang gak perlu. Kita bahas ciri-ciri orang yang suka overthinking. Nih, mungkin ada yang dari kita suka berpikir berlebihan. Tapi jangan sampai disamain sama yang suka mikirin aja ya. Yang pertama, bingung nyari solusi masalah. Kalau lagi dihadapin masalah, yang suka overthinking ini malah susah fokus nyari solusinya. Mereka kebanyakan fokus ke masalahnya sendiri, sampai gak kepikiran buat cari jalan keluarnya. Yang kedua, muter-muter pikiran yang sama. Ini dia yang suka mikirin hal yang sama terus-terusan. Kalau lagi overthinking, bisa aja kepikiran soal masalah yang sama berkali-kali. Contohnya, salah langkah yang udah lewat atau kekurangan yang kita punya. Yang ketiga, kesusahan tidur karena kecemasan. Kalau kepikiran terus, bisa nih bikin jadi cemas dan susah tidur. Pikiran yang gak bisa tenang, bikin otak tetap kerja, dan tidur pun jadi susah. Yang keempat, gak bisa cepat ambil keputusan. Nah, yang ini jangan sampai deh kita keburu terjebak overthinking. Meski gak enak juga kalau buru-buru ambil keputusan, tapi yang overthinking ini malah kebanyakan nganalisis masalah. Akhirnya, keputusan jadi makin susah diambil dan buang-buang waktu. Yang kelima, suka salahkan diri sendiri. Ini nih yang sering kali ditemuin. Kalau kita udah salah ambil keputusan, yang overthinking ini malah kesulitan buat move on. Nggak belajar dari kesalahan, malah kepikiran gimana kalau kita ambil keputusan lain. Jadinya, sering nyalahin diri sendiri. Dampak overthinking pada kesehatan tubuh. Penting nih buat tahu bahwa overthinking bisa bikin kesehatan kita jadi berantakan. Gak enak sih kalau pikiran kita terus-terusan kayak ngomong sendiri dan bikin stres. Coba bayangin, otak kita tuh seharusnya punya waktu buat santai. Tapi kalau overthinking, dia malah gak ada hentinya mikirin hal-hal yang sebenarnya gak perlu. Akhirnya kita bisa merasa tegang dan stres yang akut. Efeknya, otak kita kirim sinyal ke kelenjar adrenal buat lepasin hormon stres dengan jumlah yang banyak. Ini bisa bikin gejala fisik yang gak enak, kayak sakit kepala, perut mual, konsentrasi yang berantakan, detak jantung naik kencang, dan napas jadi enggak teratur. Nah, resikonya bisa makin besar kalau overthinking dan stres ini jadi teman sehari-hari. Kita jadi lebih rentan terkena gangguan mental, kayak kecemasan, depresi, dan serangan panik. Khususnya buat yang udah punya masalah mental, overthinking bisa bikin gejalanya makin parah. Malah bisa ngefek ke pengobatan dan bikin hidup jadi kurang berkualitas. Oh iya, aku baca di situs Cleveland Clinic, kalau stres terus-menerus karena overthinking, bisa nambah risiko penyakit jantung. Nggak asik kan, punya risiko kesehatan lebih tinggi gara-gara overthinking. Aduh. Jangan sampai lupa juga, stres bisa bikin kita jadi punya kebiasaan kompulsif buat ngilangin stres. Nggak jarang, ini bisa berujung pada kecanduan alkohol atau bahkan obat-obatan terlarang. Parahnya lagi, ini malah bisa bikin masalah kesehatan makin banyak. Daripada bikin tubuh tambah stres dan perilaku kompulsif, lebih baik kita coba atasi overthinking dan cari cara buat tenangin diri. Ingat, kesehatan tubuh dan pikiran itu penting banget. Jangan dianggap remeh. Mengatasi overthinking. Lantas, bagaimana cara mengatasi overthinking? Nah, kalau udah tahu tentang overthinking, sekarang mari kita bahas cara menghadapinya. Jangan khawatir, ada langkah simpel yang bisa kita coba lakukan. Pertama-tama, penting buat kita tahu apa yang bikin overthinking muncul.
Misalnya, ada masalah tertentu yang bikin pikiran jadi kebablasan. Setelah tahu pemicunya, kita bisa jadi lebih aware dan lebih mudah mengontrolnya. Kita juga bisa coba melepas pikiran-pikiran yang bikin kita jadi cemas. Gini caranya, kita nggak cuma mikirin masalahnya aja, tapi juga mikirin solusinya. Jadi kita nggak terjebak di lingkaran masalahnya aja. Contohnya, kadang kita suka bayangin skenario buruk tentang suatu situasi. Nah, bukannya tenggelam dalam kecemasan, coba kita pikirin apa yang bisa kita lakukan kalau skenario buruk itu beneran terjadi. Ini bisa membantu kita lebih tenang. Terus, jangan terlalu lama merenungin keputusan yang udah salah. Lebih baik kita belajar dari kesalahan itu dan gak terus-terusan nyesel. Buat rencana supaya gak ngulang kesalahan yang sama di masa depan. Kadang juga kita butuh pengalihan buat stop overthinking. Misalnya, pas pikiran mulai terlalu penuh, coba kita lakukan meditasi, jalan-jalan, atau ngapa-ngapain yang kita suka. Kalau rasanya susah buat ngendaliin kebiasaan overthinking, nggak ada salahnya cerita ke teman dekat atau keluarga. Kadang, mereka bisa bantu ngasih perspektif baru. Jangan ragu juga buat konsultasi sama psikolog kalau overthinking mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Mereka bisa bantu kita dapetin cara mengatasi yang lebih spesifik. Kalau udah ngerti tentang overthinking, coba deh kita ubah kebiasaan negative thinking. Udah pasti negative thinking bikin kita capek dan enggak nyaman. Plus bisa ngaruh ke hubungan sama orang di sekitar. Kita coba cara-cara ini buat ubah kebiasaan negative thinking. Yang pertama, tantang pikiran negatif itu sendiri. Kalau ada pikiran negatif yang datang, tanya deh pada diri sendiri. Penting gak sih pikiran ini? Pasti jawabannya bakal, enggak juga, gak usah dipikirin deh. Yang kedua, stop berpikir berlebihan. Buat ngebantu kita ngeluarin dari lingkaran stres, coba deh tanyain pada diri sendiri. Beneran penting gak sih ini dalam jangka 5 tahun, 5 minggu, atau 5 hari? Niscaya banyak pikiran negatif yang akhirnya terbuang. Yang ketiga, curhat. Kadang ngobrol atau sharing tentang perasaan sama orang dekat bisa bantu kita cari solusi baru. Yang keempat, dibawa santai aja. Kalau pikiran negatif mulai datang, fokusin aja perhatian kita ke hal-hal di sekitar. Ingatin diri kita untuk tenang dan biarkan aja pikiran negatif itu lewat. Yang kelima, mulai hari dengan positif. Cara kita memulai hari bisa nentuin mood kita. Coba ingetin diri kita tentang cita-cita atau hal positif lainnya setiap hari. Dengerin musik yang bikin semangat juga bisa. Penutup. Jadi, mari kita hadapi overthinking dengan langkah-langkah positif ini. Kita lebih baik jadi optimis yang kadang salah daripada pesimis yang selalu merasa benar. Ingat, kita nggak sendirian dan semua orang pernah mengalami ini. Dengan dukungan teman, waktu rileks dan sikap positif, kita bisa jadi pemenang mengatasi stres dan overthinking. So, stay cool. Kita bisa ngadepin semuanya dengan kepala tegak dan senyum lebar. Jika ada yang mau ditambahkan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.